Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kesejukan yang bagian 9 yang berjudul memaknai setia. Setia sebenarnya kejujuran hati. Coba sebentar angan-angan dulu. Benar atau tidaknya, saringlah agar pemahaman merasuk di hatimu. Tak jarang kita mengatakan aku akan setia. Nah, seharusnya itu pembuktian Anda kepada dirinya. Kesetiaan Anda pada pasangan Anda merupakan wajib. Coba saja dipikir lebih dalam. Semisal saja, kalau Anda tak setia, bagaimana nasib asmara Anda dengan kekasih pujaanmu? Dibuat simpel saja sobat. Jika Anda setia, maka insya Allah dibalas setia. Kalau dibalas dusta, berarti Anda sedang lagi ujian berat. Maka untuk menanggulangi itu, buatlah harmonis keluarga Anda. Anda hebat dan bisa setia. Untuk judul yang kedua adalah buat Anda semua. Umum saja sobat, hal kali ini akan dibuat beda dari sebelum-sebelumnya. Apa Anda penasaran? Ingin tahu? Oke, tak perlu basa-basi untuk membagikannya. Ada dua kategori yang akan dibahas. Pertama, kategori hiburan. Nah, buat Anda yang aku sayangi, bila konten ini menghibur, aku amat bersyukur dalam hatiku dan bisa berbagi walaupun sedikit. Kedua, kategori orang. Maksudnya adalah tokohnya Anda dan merasa perannya juga Anda. Membuat banyak orang. Setelah semua dimengerti, maka tutup mata Anda dan dengarkan dengan seksama. Ada makna atau tidaknya. Sebagai ingin biasa, aku sadar karena diriku masih ada kekurangan. Untuk judul yang ketiga adalah jauh tapi rindu. Sudah dikatakan masa kalau di saat Anda jauh tapi sangat rindu. Tapi untung saja masih bisa ingat untuk menemanimu. Di suatu hari nanti, wahai sobat, jelas rindu itu gara-gara jauh. Kalau dekat, ngapain rindu segala? Menelan beberapa pil pahit demi kesehatan badan, itu lantarannya. Nah, jauh mungkin rindu, itu pahit di dirimu. Kalau sudah bertemu, akan berubah sirup yang menyegarkan. Apakah Anda patut untuk rindu? Sangat luar biasa bila sudah bertahun-tahun akhirnya bertemu. Dalam gumparan sedih menjadi senyum merekah. Yang tadinya kedinginan sendiri, kini sudah ada selimut bisa bernafas. Tak lain adalah kekasih hatimu yang manja dan manis, sobat. Untuk judul yang keempat adalah stok masih. Damainya hati Anda kalau stok makan atau bahan pangan ada. Stok kosmetik istrimu ada dan pampers bayimu juga masih. Bahkan uang tabungan Anda cukup untuk di hari nantinya. Apalagi punya stok dalam usaha ataupun mempekerjakan karyawan. Ini berarti seorang bos dong. Dan paling sejuk lagi kalau stok untuk dana pendidikan anak tercukupi. Nantinya mau jadi apa tak usah memikirkan dulu. Anak itu juga tabungan kita di akhirat. Makanya diberi bimbingan agar selalu mendoakan kedua orang tuanya kelak. Ibadah akan tekun dan rajin kalau tak begitu memikirkan duniawimu. Percayalah, Allah itu maha kaya dan maha bijaksana. Untuk judul yang kelima adalah saling mendoakan. Sesama manusia, alangkah baiknya saling mendoakan satu sama lain agar tercipta hati yang tenang dan juga damai.
Hidup mau mendoakan teman yang jauh, kerabat dan sanak famili, walau tak harus bilang-bilang. Lebih afdolnya mendoakan itu yang didoakan tidak mengetahui. Kalaupun mengerti, ya tak apa-apa sobat. Dengan begitu akan merasa hati kita tentram. Kekuatan doa tak bisa diukur atau diketahui, karena Allah lah yang menghendaki semua. Atas rencanamu, doamu, usahamu, segala-galanya hanyalah lantaran di muka bumi ini, wahai sobat. Tenanglah hatimu saat risau, tak perlu bergalau-galau. Untuk judul yang keenam adalah bukan beban berat. Kalau kita mengerjakan dengan ikhlas, apapun pekerjaanmu tak membuat berat. Yang menjadi berat adalah hatimu tidak tulus mengerjakan sesuatunya. Kalau sudah bergulir pelan-pelan, maka akan terbiasa. Bagi Anda, bekerja berat itu sudah hal yang dilakoni, dan demi sesuap nasi pun bisa resiko nyawa. Nah, kalau nekat dan terus melangkah maju, maka sesuatunya insya Allah dipermudah dengan segenap hati. Palingkan sesuatu yang tidak mampu. Jangan kau paksakan karena bisa jadi remuk tubuhmu dan penyakit jadinya. Semoga kita semua terhindar dari segala penyakit dan tawakallah kepada Allah Ta'ala. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah dari desa. Dari desa yang terpencil kemudian diantar di kota-kota seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan beras yang pulen, kecuali barang dari luar negeri yang datang di Indonesia. Namun kualitas tetap baik di desa-desa kita ini sobat. Kalaupun tidak panen, banyak bisa dikonsumsi sendiri ya. Walaupun tidak banyak panennya, bisa dikonsumsi sendiri. Nah, kalau para petani lebih giat dalam bercocok tanam, maka akan terpenuhi bahan-bahan di kota yang tiada sawah dan yang hijau. Nasib seorang berbeda-beda di desa dan di kota. Semuanya juga beragam. Ada yang sukses dan ada juga serba kekurangan. Begitulah kenyataannya. Marilah kita teliti dari diri kita sendiri. Janganlah minder jadi anak desa dan janganlah katrok bila berada di kota. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah waktunya bersama. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang bagian selanjutnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.